Sarvata sampludodake. Sarvata sampludodake. Tawan sarve suwe desu. Tawan sarve suwe desu. Brahmanasya vijanata. Brahmanasya Yawanarta udapane. Yawanarta udapane. Sarvata sampludodake. Sarvata sampludodake. Tawan sarvesu vedesu. Tawan Sarvesu edesu. Brahmanasya vijanata. Brahmanasya vijanata. Seberapa tujuan yang diperlukan oleh kolam kecil ya dalam segala hal dapat segera dipenuhi oleh sumber air yang besar. Seperti itu pula segala tujuan ajaran Weda dapat dicapai oleh orang suci yang telah menguasai tujuan utama dari Weda. Ini sloka niki sangat indah. Jadi ada kata-kata kunci sederhana, apakah saat ini kita adalah kolam yang kecil atau gelas yang kecil, maka akan sangat mudah dipenuhi oleh gelas yang lebih besar. Demikian pula ketika kita ingin mempelajari tentang keutamaan Weda, maka Weda hanya bisa dikuasai oleh mereka yang sudah menguasai tujuan utama dari Weda itu sendiri. Nah, mari kita diskusikan. Lalu apa yang dimaksudkan oleh sloka yang indah ini, Ki? Jadi Weda, ya, catur Weda, ya, Rig Weda, sama Yajur dan Atharva Weda itu kurang lebih terdiri dari 100.000 mantra. Kalau Bhagavad Gita 700 sloka, ya segitu banyaknya. Jadi kalau dibandingkan dengan kitab-kitab suci agama lain, tentu catur Weda saja sudah tidak kebayang berapa harus yang contohkan Rig Weda itu saja ada 10 mandala, artinya 10 buku. Ya, Atharva Weda, Yajur Weda ada Sluka, ada Sukla, Kresna, Yajur Weda. Sama Weda. Jadi sangat banyak sekali. Yang menggambarkan ya di dalam 100.000 mantra Catur Weda Samhita itu berisi tentang jenis ritual, praktik atau sadhana, doa, upacara, dan permata-permata pengetahuan yang lainnya. Semua ini diberikan hanya dengan satu tujuan. Jadi seluruh mantra-mantra Weda itu tujuannya hanya satu. Yaitu bagaimana untuk membantu mempersatukan jiwa kita dengan Tuhan. Ya, karena seperti tujuan utama kelahiran kita. Moksartem, jagadita, yaca, iti, dharma. Jadi tujuan utama kita belajar agama adalah ini. Ya, seperti tadi Ji Gusti bilang, mengapa nggak mengalami post power syndrome karena sudah memasuki ini wilayah ini. Jadi tujuan utama mereka Tu Aji bekerja dalam rangka untuk mencapai ketenangan, mencapai kebahagiaan. Ya, kebahagiaan itu identik dengan bahwa antara Atman dengan Brahman itu aikyam, kita sudah bisa menyatukan diri kita dengan esensi yang lebih besar. Ya. Ini yang kemudian kita sering tidak maknai. Bahwa tujuan kita sering mengatakan bahwa tujuan hidup saya untuk makan itu. Ya, sehingga yang kita kejar adalah bagaimana kemudian kita mengumpulkan bahan-bahan makanan untuk turunan kita. Kita lupa bahwa tujuan utama kita adalah bagaimana mempersatukan jiwa kita dengan Tuhan. Di dalam Srimad Bhagavatam, ya, tadi ayat yang pertama 2, sloka 28-29 dikatakan sana dikatakan Wasudeva para Weda, Wasudeva para Maka, Wasudeva para Yoga, Wasudeva para Kriya, Wasudeva param Jenanam.
Wasudewa param tapah, Wasudewa paro dharma, Wasudewa paradatif. Jadi tujuan dari semua mantra Weda, kegiatan ritual, praktik spiritual, pengorbanan, pengembangan pengetahuan, dan pelaksanaan tugas adalah untuk membantu jiwa kita mencapai kaki keilahian Tuhan itu sendiri. Makanya puncak daripada apa yang kita lakukan kita sebut sebagai bakti. Ya, wujud nyata dari bakti itu kita pada sewanem, bersujud di kaki Tuhan. Makanya kita layak menerima tirta wangsuk pada itu kaki. Karena kita sudah bersujud di kakinya Tuhan. Karena kita sudah melaksanakan bakti kepada Tuhan. Ini sesungguhnya sari pati daripada sari pekerjaan yang harus kita lakukan, yaitu menjadikan bagi apapun yang kita lakukan di dunia ini adalah sebagai langkah, sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jangan sampai justru terbalik, apa yang kita lakukan justru menjauhkan kita dari sifat-sifat ketuhanan itu atau dari Tuhan itu sendiri. Ini yang perlu kita sadari bersama-sama. Sehingga dari sekarang, mungkin belum terlambat, kita perlu merekonstruksi kembali apa sih tujuan hidup saya datang ke dunia ini. Orang Jawa bilang harus kembali kepada ya ingsun yo siro yo ingsun. Jadi siapakah saya dan saya ini siapa gitu, dan kemana kita akan pergi. Nah, semasih ada waktu, kita perlu merevitalisasi, merekonstruksi kembali apa sih sesungguhnya tujuan dari kehadiran kita melalui pekerjaan yang kita lakukan di saat ini datang ke dunia. Yang kira nih ke. Selanjutnya ini sloka yang sangat pesannya sangat baik sekali buat kita. Ya, namun ya sebagaimana pil obat, ya ini saya analogikan saja. Sebagaimana pil obat seringkali dilapisi gula agar lebih enak. Nah, serupa untuk menarik orang yang berpikiran material, ya, Weda juga memberi daya pikat materi. Nah, ini yang harus dikenali ya. Motif yang mendasarinya adalah untuk membantu jiwa secara bertahap lepas dari dunia dan terikat pada Tuhan. Jadi memang beberapa di dalam mantra Weda nanti kita akan temukan. Kalau kita melakukan ini, anugerahnya ini. Kalau kita melakukan seperti ini, pahalanya akan seperti ini. Tetapi jangan berhenti di sana. Seperti Pak Komang, kalau memang tujuannya Lombok, lewat darat, jangan berhenti di Banyuwangi. Harus punya komitmen untuk bisa sampai Lombok, itu maksudnya. Jadi, walaupun nanti dalam perjalanan kita mempelajari agama, kita menemukan sukacita, ya, anugerah-anugerah yang sifatnya material, yakini bahwa itu hanya sebagai sarana bagi kita untuk lebih bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Di Weda itu all in, ada semuanya, seperti supermarket yang serba ada. Tinggal kita sekarang menentukan pilihan kita mau kemana. Jadi orang yang melekatkan pikirannya pada Tuhan, secara otomatis akan memenuhi tujuan semua mantra yang ada dalam Weda. Ya. Di dalam Wahyu Purana dikatakan demikian, Udawa jenana aiwam, gunah dosan mayadistan, api swa kandarman, santiajia yah sarwan mam bajatesa satama. Weda menetapkan variasi, tugas, sosial, dan ritual untuk individu. Ya, kita sadari kita semuanya tidak ada yang sama secara sosial, ya, ritual yang kita yakini, ritual yang kita laksanakan. Tetapi mereka yang memahami motif dasar mereka dengan sepenuh hati memenuhi tugas mereka terhadap Tuhan, mereka adalah penyembah tertinggi. Nah, yang harus kita kenali sekarang adalah apa yang menjadi motif kita melakukan itu. Ya, karena motif inilah yang akan mengantarkan kita menuju ke mana gitu. Ya, walaupun hari ini purnama yang sama, umat Hindu seluruh dunia mungkin akan melakukan kegiatan persembahyangan, melakukan kegiatan ritual. Ya, ritual yang saya maksudkan tidak hanya sembahyang. Ya, seperti Bu Made Mariadi pagi-pagi ritualnya mandi dengan bersih, berkeramas, gosok gigi, itu juga ritual. Yang jadi ritual itu harus dimaknai segala sesuatu yang kita lakukan rutinitas dan itu memberikan kita rasa nyaman, rasa aman, itulah ritual. Jadi ritual tidak hanya sembahyang, tidak hanya bikin banten saja. Semua jenis kegiatan ya fisikal yang kita lakukan ya secara rutin berkelanjutan dan membuat kita nyaman,
Itulah ritual, ya, termasuk ritual membaca Bhagavad Gita, ritual ya mendengarkan musik, ritual menyanyi dan lain sebagainya, itulah ritual. Nah, misalnya hari ini kita semuanya melaksanakan persembayangan purnama. Jadi setiap individu akan mengalami transformasi diri sesuai dengan motif yang mendasari apa yang menjadi motif mereka melakukan persembayangan itu. Ada yang ada yang motifnya memohon kesehatan, maka motif itu akan mengantarkan dia pada kesehatan. Ada motifnya agar bisa mendapatkan jabatan, maka motif itu akan mengantarkan dia untuk mendapatkan jabatan itu. Ada motifnya untuk mencapai realisasi Tuhan, penyadaran diri yang sesungguhnya, maka motif itu akan mengantarkan dia pada tujuan itu. Nah, ini harus dikenali oleh kita saat ini di tengah masyarakat. Tatkala kita berdiri sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat maupun tugas individu untuk melaksanakan ritual-ritual keagamaan. Apa sih yang menjadi motif? Nah, tentunya di sana dikatakan motif yang paling tinggi adalah motif agar kita bisa kembali kepada Tuhan. Bagaimana kemudian kita mengikatkan diri kita secara teliti kepada esensi ketuhanan itu. Itulah pesan yang disampaikan oleh Sloka 46. Nah, dikatakan bahwa nantinya kita akan bisa seperti gelas kecil. Kalau kita sudah menyadari itu, maka kita akan menyiapkan diri untuk bisa diisi oleh telaga yang lebih besar. Seperti halnya ketika kita ingin pelajari Weda, maka ketika kita sudah memiliki motif yang tertinggi, motif yang sesungguhnya, maka Weda itu sendiri akan memberikan kita garansi untuk bisa kembali kepada Tuhan. Yang kira nih ke pesan dari Sloka 47. Lanjut, Gi. Ya, Sloka 47, ini sloka yang sangat populer sekali di tengah kalangan umat Hindu. Ya, dalam setiap kesempatan sloka ini menjadi sloka yang sangat indah. Ya. Karamaniwa dikaraste. Saya mohon maaf, saya nyanyikan lagu-lagu yang lain. Mapalesu kadacana makarma pala heturbur mate sanggus tua karmani. Tugasmu hanya bekerja dan bukan pada hasilnya. Engkau bukan penyebab kerja dan juga bukan tidak bekerja. Baik, itu sloka cara melakukan yang lain. Saya sangat senang dengan sloka ini. Karamaniwa dikaraste. Bersama-sama. Karmanyewa dikaraste. Mapalesu kadacana. Mapalesu kadacana. Makarma pala heturbur. Makarma pala heturbur. Mate sanggus tua karmani. Mate sanggus tua karmani. Tugasmu hanya pada pelaksanaan tugas kewajiban atau bekerja. Dan sama sekali tidak pada pahala tugas kewajiban yang kau lakukan. Jangan beranggapan engkau menjadi penyebab dari hasil perbuatan. Dan jangan menjadi terikat untuk tidak melakukan tugas kewajiban. Jadi kira-kira arti letterlek dari sloka ini seperti itu. Walaupun tadi Tiang baca dengan lebih sederhana. Jadi tugas kita adalah melakukan kewajiban atau bekerja. Dan tidak menggantungkan pikiran kita kepada hasilnya. Dan jangan pernah berpikir bahwa kitalah yang menjadi penyebab dari hasil perbuatan kita. Dan jangan pula kemudian kita mengingkari atau jangan sampai tidak bekerja di dunia ini. Ya, Bapak Ibu sareng sami, seperti kita ketahui bahwa dunia ini diikat oleh kerja. Tidak ada sesuatu esensi yang ada di dunia ini yang tidak bekerja. Ya, tidak ada. Baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, semua diikat oleh hukum kerja. Bahkan Tuhan sendiri sedang bekerja.
Bayangkan kalau matahari sedetik saja tidak bekerja, atau bumi ini sedetik saja tidak bekerja, berputar mengelilingi matahari, maka kehancuran akan terjadi. Makanya dikatakan bahwa jika sedetik saja aku tidak bekerja, maka akulah menjadi penyebab kehancuran semesta ini. Jadi sesungguhnya tidak ada di dunia ini yang tidak bekerja. Bahkan dalam keadaan tidur sekalipun kita sedang bekerja. Ya, jantung kita sedang bekerja, paru-paru kita bekerja, ya, sel-sel darah kita bekerja dan sebagainya. Apa pesan dari sloka 47 niki? Ini adalah sloka Bhagavad Gita yang sangat populer, saya katakan, sehingga kebanyakan umat sangat mengenalnya. Ya, Pak Komang di dunia kerja pasti sering disuguhkan oleh sloka-sloka ini. Sloka ini menawarkan wawasan mendalam tentang semangat kerja yang benar, ya, semangat kerja yang benar, dan sering dikutip setiap kali topik karma dibahas. Nah, sloka ini memberikan 4 petunjuk tentang ilmu kerja. Mungkin ini menjadi penting buat kita yang saat ini sedang melakoni swadharma, kan, ini ya, swadharma, entah sebagai apa, sebagai rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja di kantor, sebagai apa saja. Yang pertama, lakukan tugasmu, tetapi jangan terlalu memikirkan hasilnya. Ya, jadi ini penting. Jadi lakukan tugasmu, tetapi jangan terlalu memikirkan hasilnya. Kemudian yang kedua, tugas kita yang kedua adalah buah dari tindakan Anda, dari tindakan kita, bukan untuk kesenangan atau kenikmatan kita. Ini penting ya. Jadi pahala dari tindakan yang kita lakukan bukan untuk kesenangan kita. Makanya dikatakan tadi, jangan memikirkan hasilnya. Yang ketiga, bahkan saat bekerja, hilangkan kebanggaan sebagai pelaku. Bahwa ini yang sering menjebak kita. Ya, kita masih menganggap bahwa itu adalah pekerjaan kita. Dan yang keempat, jangan berhenti untuk berbuat selama nafas masih bersama kita. Hal ini ditegaskan di dalam Padma Purana, sloka 40, di sana dikatakan, Dasa buta midam tasya, jaga stawara janggamam. Jadi Tuhan adalah Tuhan atas seluruh ciptaan. Semua makhluk, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Sesungguhnya ia adalah ciptaannya. Jadi sloka 47 niki, Bapak Ibu sareng sami, memberikan kita petua. Jadi hak kita hanyalah bekerja. Apa maksud dari sloka ini? Sering sekali kita terjebak. Biarkan saja bahwa Tuhanlah yang akan menentukan kita akan berhasil seperti apa. Jadi yang bukan berarti bahwa kita tidak perlu memiliki orientasi. Ya. Yang terpenting adalah kita melakukan, kemudian menyerahkan seluruh pekerjaan kita itu kepada Tuhan. Bahwa dengan keyakinan tidak ada karma yang sia-sia. Tidak ada sekecil karma apapun yang tidak berpahala. Jadi kalau kita sudah memiliki keyakinan bahwa setiap pekerjaan itu pasti ada pahalanya, maka sesungguhnya kita tidak perlu lagi berpikiran memikirkan hasilnya. Tugas kita adalah melakukan dan melakukan yang terbaik dari apa yang kita bisa lakukan. Terlebih kemudian ketika kita bisa melakukan apa yang kita lakukan itu sebagai persembahan kepada Tuhan. Menyerahkannya sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti sloka sebelumnya, karena tujuan utama dari kelahiran kita adalah bagaimana agar kita bisa menghubungkan jiwa kita dengan Tuhan. Maka apapun yang kita lakukan di sloka 47 ini sesungguhnya semestinya kita lakukan semata-mata agar jiwa kita bisa kembali kepada Tuhan. Itulah menjadi tindakan kita. Dan yang sering kemudian menjebak kita adalah kita sering sekali mengatakan bahwa itu adalah karena saya. Jadi kita sering mengklaim, ya,
di sloka tadi dikatakan, ya. Jadi janganlah kita menganggap bahwa itu adalah pekerjaan kita. Karena segala sesuatu di dunia ini mustahil rasanya kalau tidak digerakkan oleh Tuhan itu sendiri. Segala yang ada di dunia ini harus diyakini bahwa dia bersumber dari Tuhan. Tuhanlah menjadi sumber, menjadi penyebab, dan menjadi akhir daripada segala yang ada di dunia ini. Yang kira Niko yang harus kita paham, sehingga kita tidak memiliki hak untuk mengklaim bahwa apa yang terjadi sesungguhnya itu adalah pekerjaan kita. Sesungguhnya itu adalah Tuhan yang melakukan, dan kita hanya sebagai alat, sebagai tool-nya saja untuk melakukan itu. Dan yang terakhir adalah, nah semasa kita hidup ya kita tidak boleh berhenti berbuat, ya. Jadi semasa sekecil apapun, mari kita bersama-sama berbuat, berbenah semasih napas itu bersama kita. Karena nanti ketika sudah napas kita berhenti, kita tidak akan sempat lagi melakukan apa-apa. Ini menjadi pesan yang indah dari sloka yang ke-47 yang bisa kita renungkan. Ya, itu sudah ditegaskan kembali di dalam Padma Purana sloka yang 40 bahwa sesungguhnya Tuhan adalah merupakan sumber dari segala sumber yang ada, dan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang ada di dunia. Yang kira ke baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke sloka yang berikutnya. Sloka yang 48. Yoga stahkuru karmani. Yoga stahkuru Sanggam tiak tua danan jaya. Sanggam Twakwa Danan Jaya. Didi asidyo sama butwa. Sidi Asidyo Sama Butwa. Sama tuam yoga uaciate. Sama Tuam Yoga Ucate. Wahai Dananjaya, lakukanlah segala tugas kewajibanmu dengan memantapkan diri dalam yoga. Tinggalkan segala keterikatan pada hasil segala perbuatan. Seimbangkan diri di dalam keberhasilan maupun kegagalan. Sebab sikap yang seimbang seperti itulah yang dinamakan yoga. Jadi kata kunci daripada sloka yang ke-48 iki adalah Samo Butwa sama Tuam. Jadi seimbang, ya. Jadi baik dalam keberhasilan maupun dalam kegagalan kita tetap harus memiliki sama tuam, seimbang, ya. Jadi tidak terlalu gembira ketika kita berhasil dan tidak kemudian jumpalitan ketika kita mendapatkan kegagalan. Karena yang disebut yoga itu yoga yuj artinya berhubungan harmoni. Hanya mereka yang seimbanglah yang bisa harmoni. Ya. Jadi ini pesan dari sloka 48, kita disuruh untuk bisa hidup seimbang ketika kita melaksanakan tugas-tugas kewajiban kita. Jangan sampai nanti tadi kita bersedih ketika kita mendapatkan kegagalan dan kita terlalu happy kemudian ketika kita mendapatkan kesuksesan. Jadi pesan dari sloka 48 ini bisa yang maknanya demikian. Keseimbangan batin memungkinkan kita untuk menerima semua keadaan dengan ketenangan. Ya. Mungkin slide berikutnya, Ji, biar nyambung. Jadi keseimbangan batin jadi memungkinkan kita menerima keadaan dengan penuh ketenangan. Begitu terpujinya sehingga Sri Krishna menyebutkan sebagai yoga. Jadi kata yoga itu adalah yuj. Jadi orang yang mampu berhubungan secara harmoni dengan setiap entitas yang ada. Ya. Atau persatuan dengan yang tertinggi, itulah yoga, yuj.
ketika kita memahami bahwa usaha ada di tangan kita. Nah, ini perlu diyakini bahwa usaha itu ada di tangan kita. Bukan hasilnya. Tetapi karunia itulah ada di tangan Tuhan gitu. Ya. Jadi usaha ada pada kita, karunia ada pada Tuhan. Jadi sehingga tugas kita adalah bukan pada hasilnya. Maka yang harus kita perhatikan adalah diri kita sendiri dengan melakukan tugas kita sebagai persembahan untuk hidup sang yang dewasa. Karena anugerah itu, karunia itu datangnya dari Tuhan. Tugas kita adalah berusaha. Nah, jika hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita dengan tenang menerimanya sebagai kehendak Tuhan. Jadi yang terpenting adalah kita melakukan yang terbaik. Nah, ketika sudah kita melakukan terbaik, hari ini sudah sembahyang, memperhati, menjapa, mendana punya, ya. Kemudian kok tiba-tiba dapat musibah gitu. Kadang-kadang kita sering komplain, Ratu Betara saya sudah rajin, ya sembahyang, mendana punya, menjapa, masih aja dapat masalah. Tapi ada orang yang tidak pernah sembahyang, tidak pernah menjapa, tidak pernah dana punya, kok hidupnya nyaman gitu. Oh. Kita sering komplain gitu. Kok nyaman sekali hidupnya. Maka yang harus kita renungkan adalah apa? Kita harus menyadari bahwa perbuatan baik kita yang kita lakukan hari ini, ya kemudian tiba-tiba kita mendapatkan masalah, harus kita meyakini bahwa kita sedang memanen karma-karma buruk yang pernah kita lakukan sebelumnya. Itu yang harus kita miliki pemahaman itu. Jangan kemudian kita komplain. Hari ini baru bisa sembahyang, bisa ngenter sembahyang, bisa mekidung di pura. Ya, tiba-tiba dapat masalah, lalu komplain Ratu Betara marusan tiang sudan musku, marusan tiang sud mekidung, marusan tiang sud ngayah, marusan tiang sud mendana punya, kok saya dapat masalah? Kok Tuhan nggak adil sama saya gitu? Misalnya kita komplain. Nah, karena kekurangan kita menyadari bahwa saat ini kita sedang menikmati karma-karma buruk kita yang sedang berbuah, sementara karma baik yang kita lakukan pada hari ini mungkin belum berbuah. Gitu. Itu yang harus kita sadari, gitu. Bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi pada diri kita, penyebabnya berasal dari luar diri kita. Ya, saya sering sampaikan ini kepada ibu-ibu yang ada di Bekasi dulu, bahwa tidak ada sekecil apapun yang terjadi pada diri kita, penyebabnya berasal dari luar diri kita. Segala hal yang terjadi pada diri kita sesungguhnya berasal dari apa-apa yang kita lakukan. Sehingga ketika kita mendapatkan kebahagiaan, itu adalah hasil karma yang sudah diperhitungkan oleh Tuhan. Ketika kita mendapatkan penderitaan, itu adalah hasil karma yang juga sudah diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi makanya kita harus menerimanya sebagai kehendak Tuhan yang sudah memperhitungkan apa-apa yang kita lakukan. Nah, dengan cara ini kita akan dapat menerima ketenangan, keburukan, kesuksesan, kegagalan, kesenangan, kesakitan sebagai kehendak Tuhan. Dan ketika kita belajar untuk merangkul keduanya secara sama, secara setara, maka kita di saat yang sama telah mengembangkan keseimbangan batin. Ya, ini yang dimaksudkan. Jadi kita sedang diajak untuk mengembangkan keseimbangan batin. Sloka ini adalah solusi yang sangat praktis untuk perubahan-perubahan di dalam hidup kita. Nah, sebagai contoh ini ya. Jadi tatkala kita berlayar ya di tengah lautan dengan perahu, wajar saja kita mengharapkan ombak lautan mengguncang perahu. Ya, sangat berharap kita ada gelombang di lautan, karena nggak gitu perahu kita nggak akan bisa bergerak. Nah, jika kita terusik setiap kali ombak menggoncang perahu, ya, kalau kita terusik dengan gelombang itu, mengeluh, digeti-geti ombak, wah ada bla 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 dan sebagainya, kita merasa ini, maka penderitaan kita tidak akan pernah ada habisnya. Dan jika kita tidak mengharapkan gelombang muncul, tentu kita mengharapkan samudra menjadi sesuatu selain diri yang alami. Jadi ombak merupakan fenomena lautan yang tidak bisa kita pisahkan. Ya. Nah, demikian pula saat kita mengarungi samudra kehidupan, ya mengeluarkan semua jenis gelombang yang berada di luar kendali kita. Jadi saat ini kita sedang berada di kehidupan, di alam semesta. Kita mau tidak mau, alam ini akan mengeluarkan semua jenis gelombang kehidupan yang tidak bisa kita kendalikan. Ya, seperti hal ini pandemi COVID-19.
Itu gelombang kehidupan, gelombang alam semesta yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, namun jika kita terus berjuang untuk menghilangkan situasi negatif, nah bagaimana kalau di pandemi COVID ini kita punya pikiran negatif, paranoid kita, metepuk ajak nih sing payu, kemu sing payu, mai sing payu gitu, semuanya sing payu gitu. Jadi karena kita paranoid. Tapi kalau kita punya pikiran positif, kita tidak akan bisa tetapi jika kita bisa belajar menerima segala sesuatu yang datang dengan cara kita tanpa mengorbankan usaha terbaik kita, dan ini akan menjadi yogi sejati. Jadi kita harus memiliki pikiran yang positif sehingga kita bisa menerima situasi ini dengan ketenangan. Ya, kita tahu ini tahu kita COVID-19 sangat berbahaya. Kita harus bisa memproduksi pikiran positif. Bagaimana caranya? Sudah ada anjuran pemerintah, ikuti 5M, kan begitu. Itu kita saja kita produksi pikiran positif, jaga imun, jaga iman, ya. Imun, makan yang sehat, istirahat yang bagus, iman kita mohon sama Sang Yang Widiwasa, udah kita produksi pikiran-pikiran positif daripada kemudian kita memproduksi pikiran negatif, maka hidup kita akan semakin menderita. Ya. Jangan biarkan senyum kita di hari ini, di pagi hari ini hilang hanya gara-gara kita disetreskan oleh fenomena gelombang alam semesta yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi mari kita tersenyum penuh semangat, ya kita meyakini bahwa hari ini akan cerah, hari ini akan membahagiakan, dan hari ini akan memberikan kita karunia kebahagiaan. Yang kira ini pesan dari sloka 48 ini. Kita lanjutkan aja Dewa. Sloka 49, Bapak Ibu Saudara Sami. Durenahi awaram karma. Ya. Budi Yoga Dananjaya. Budi Yoga Dananjaya. Buddha Saranam Anwica. Buddha Saranam Anwica. Repanah palahetawa. Repanah palahetawa. Durenahi awaram karma. Durenahi awaram karma. Budi Yoga Dananjaya. Budi Yoga Dananjaya. Buddha Saranam Anwica. Buddha Saranam Anwica. Repanah palahetawa. Wahai Dananjaya, jauhkanlah perbuatan-perbuatan rendah melalui kesadaran keseimbangan seperti itu. Berlindunglah pada kesadaran seperti itu, oleh karena orang yang menginginkan pahala dari perbuatan-perbuatannya sesungguhnya adalah orang yang pelit. Nah, ini bahasanya menohok sekali. Jadi kalau kita greed, selalu mengharapkan hasil dari apa yang kita lakukan, sesungguhnya kita dikatakan sebagai orang yang pelit. Ya. Jadi pala hetawah katanya. Jadi ada namanya krep panah itu kikir artinya. Ya. Jadi kita dikatakan orang yang kikir. Kalau kita hanya berorientasi kepada pahala yang akan kita dapatkan. Ya, misalnya hari ini gitu misalnya. Ya, kita berbuat, ya teman-teman bekerja, kita selalu berpikir nanti akan dapat apa dan lain sebagainya. Sesungguhnya kita sedang pelit, kata Bhagavad Gita. Nah, apa yang kita bisa renungkan dari sloka niki? Ada dua aspek pada saat kita bekerja. Satu, aktivitas eksternal yang kita lakukan. Dua, sikap internal kita terhadapnya. Ini dua hal ya. Jadi aktivitas eksternal yang kita lakukan melalui sarira kita, melalui hidup kita, dan sikap internal kita terhadapnya. Bagaimana motif kita melakukan itu. Ya, ini penting yang harus kita kenali. Jadi hari ini mungkin
Bu Listiawati bisa muspe di pura, ya, tapi kita nggak tahu, ya, tubuhnya memang benar sembahyang, tetapi sikap internal itu terhadapnya apa? Gitu. Apakah takut karena pimpinan? Lah artinya yang ada pimpinan yang sembahyang. Apakah karena takut dengan pimpinan atau karena memang kita memiliki rasa bakti yang tinggi kepada Tuhan? Tentu ini akan sangat berbeda hasilnya. Walaupun tubuh kita ya benar-benar ada di pura, tetapi sikap internal kita yang paling penting. Sebagai contoh, katakanlah sebuah pura yang sedang dibangun. Mungkin Pak Komang pernah membangun pura di Makassar gitu. Ya, para pekerja terlibat dalam aktivitas sakral sesungguhnya. Ya, para pekerja di sana itu aktivitas sakral. Tetapi sikap mereka biasa-biasa saja. Mereka prihatin dengan gaji yang mereka terima. Gitu. Yang dia pikirkan adalah berapa upah saya. Gitu. Ya. Jika kontraktor lain menawarkan gaji yang lebih tinggi, mereka tidak akan keberatan beralih pekerjaan. Gitu misalnya kira-kira. Mudah-mudahan ada kontraktor yang nanti bisa menggaji saya lebih besar. Karena menurut ukuran dia ternyata bekerja di pura mungkin hasilnya tidak besar. Nah, ada juga seorang pengayah yang tinggal di pura itu, ya Pak Komang lah misalnya, Pak Komang Mahawira misalnya, ya, yang melihat pura itu sangat mulia sedang dibangun, ya, dia ngayah kerja sukarela sebagai pelayanan kepada Tuhan. Ini ada dua ya, ada dua melakukan hal yang sama, yang satu dia melakukan pekerjaan karena motif dia dapat gaji, yang satu dia melakukan pekerjaan karena dia ngayah sebagai pelayanan kepada Tuhan. Pekerjaan luar yang dilakukan oleh pengayah dan pekerja adalah sama. Ya, dua-duanya bekerja, ngayah di pura nih. Semuanya mengatakan saya ngayah. Tetapi sikap internalnya, motifnya yang bedakan. Yang satu karena ngayah tulus, yang satu karena ingin mayah, dibayar gitu. Ya, ngayah itu kan antara ngayah dengan tulus atau ngayah tapi mengharapkan dibayar gitu. Ngayah dan mayah gitu kan. Apalagi komplain kalau perutnya layah itu lain lagi ceritanya gitu. Ya. Nah, ini motifnya beda, maka hasilnya beda. Nah, di sini kemudian Sri Krishna menjalankan Arjuna untuk bergerak lebih tinggi dalam motivasi internalnya menuju pekerjaan. Dia menyatakan bahwa mereka yang bekerja dengan motivasi kesenangan diri adalah pelit. Jadi ini yang dikatakan. Jadi kalau kita motifnya hanya untuk dibayar, motifnya hanya untuk kepentingan perut, motifnya hanya untuk kepentingan fisikal, kita sesungguhnya sedang pelit. Mereka yang terlepas dari buah dan mengabdikan pekerjaan mereka untuk tujuan yang lebih tinggi, sesungguhnya mereka adalah pribadi yang lebih unggul. Dan mereka yang mempersembahkan buahnya kepada Tuhan benar-benar adalah orang-orang yang sudah berpengetahuan. Ya. Itu kira-kira ada sloka indah ya. Yang kira itu yang bisa slide berikutnya, Ji. Ya, Niki sangat menarik juga. Nah, seorang yang pikir ya, sebelumnya Ji. Sebelumnya jadi orang yang pikir adalah orang yang tidak memiliki kendali atas indrianya. Ya, ini orang kikir. Ya, dia nggak memiliki pengendalian terhadap indrianya. Nah, ketika seorang individu berevolusi ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi, seseorang secara alami menumpahkan keinginannya untuk menikmati hasil kerja dan bergerak ke arah pelayanan. Ini kita semua sedang bergerak. Seharusnya kita bergerak dari mengharapkan hasil menjadi pelayanan. Ya, Vivekananda mengatakan apa? Serve to the all mankind is serve to the God. Ya. Lakukan pekerjaan sesungguhnya adalah pelayanan kepada Tuhan. Dalam sloka indah Upanishad dikatakan manawa sewa, madawa sewa. Ya, melayani orang lain adalah pemujaan kepada Tuhan. Itu yang kita harus bergerak dari sana. Jadi pekerjaan yang tadinya motif karena mendapatkan hasil menjadi pekerjaan untuk pelayanan. Bill Gates, ya saya kira ini contoh-contoh nyata. Bill Gates telah meninggalkan posisinya di Microsoft, sekarang dia mendedikasikan energinya untuk melayani masyarakat. Ya, dan demikian pula setelah mengisi kekuasaan dan posisinya sebagai presiden, ya Bill Clinton kita tahu sekarang mengabarkan kejayaan pelayanan kepada umat manusia, dan bahkan telah menulis sebuah buku dengan topik memberi, bagaimana masing-masing kita dapat mengubah dunia. Mungkin teman-teman bisa membaca bukunya karangan Bill Clinton, itu bagus sekali. Nah, sikap melayani itu menjadi sempurna ketika kita belajar melakukan pekerjaan itu untuk bakti kepada Tuhan. Mempersembahkan semua buahnya untuk Dia. Ya. Jadi makanya kita di Pura Pak Komang, mengapa kita mempersembahkan buah kepada Tuhan? Karena sesungguhnya kita sedang mempersembahkan buah dari hasil pekerjaan kita. Mengapa Banten kita ada sesarinya?
ada uangnya, karena kita sesungguhnya kita sedang mempersembahkan saripati daripada hasil pekerjaan kita. Itu harus dimaknainya seperti itu. Mengapa kita mempersembahkan bunga? Karena kita sedang mempersembahkan buah dari rasa cinta kita kepada Tuhan. Jadi persembahan bunga, buah, yang lainnya itu sesungguhnya itulah ciri dari mempersembahkan hasil atau buah dari pekerjaan kita. Kita wujudkan dalam buah pir, buah jambu, buah sentul, buah durian, buah pisang, dan lain sebagainya. Maksudnya itu sebenarnya makna filosofinya. Bukan Tuhan itu perlu makanan buah, bukan. Tapi kita sedang memproyeksikan bahwa kita sedang mempersembahkan buah dari hasil pekerjaan kita. Itu sebenarnya makna daripada ritual-ritual yang kita lakukan, Pak Koma. Gitu yang kira nih kita lanjutkan sloka yang terakhir, yang ke-50. Budi yukto jahatiha. Budi yukto jahatiha. Ube sukrata duskrate. Ube suskrita duskrita. Asmad yoga yayu jaswa. Asmad yoga yayu jaswa. Yoga karma sukau salam. Yoga karma sukau salam. Orang yang memiliki kesadaran keseimbangan membebaskan dirinya dari perbuatan baik dan buruk, sukrata, duskrata, dalam kehidupannya sebagai manusia ini. Oleh karena itu, lelapkanlah dirimu di dalam yoga keseimbangan. Sebab mempraktikkan yoga di dalam segala perbuatan, yoga karmasu, ya, yoga di dalam perbuatan adalah kecerdasan. Ya. Yoga, Adalah kecerdasan. Jadi ini penting kita serapi bersama-sama. Bagaimana kemudian menjadikan pekerjaan kita sebagai seni untuk menghubungkan diri dengan Tuhan. Seni untuk menghubungkan diri kita dengan orang lain. Seni untuk menghubungkan diri kita dengan alam semesta. Nah, itu maksudnya ya. Oke, baik, sloka yang ke-50 niki memiliki pesan yang sangat indah sesungguhnya, teman-teman semuanya. Saat mendengar ilmu karma yoga, orang sering bertanya bahwa jika mereka melepaskan kemelekatan pada hasilnya, apakah kinerja mereka akan menurun? Nah, ini pertanyaannya. Jadi ketika kita sering bertanya, karma yoga itu melakukan pekerjaan. Nah, kalau kita membebaskan diri kita dari kemelekatan, apakah kinerja kita nanti akan menurun? Ya. Nah, di sini kemudian Sri Krishna menjelaskan bahwa bekerja tanpa motif pribadi tidak mengurangi kualitas pekerjaan kita. Sebaliknya justru akan kita menjadi orang yang lebih terampil dari sebelumnya. Ya, bahkan kita akan memiliki semangat yang lebih besar untuk melakoni kehidupan itu. Sebagai contoh, ya, seorang ahli bedah yang tulus, ya, yang memotong orang dengan pisaunya saat mengoperasi mereka, dia melakukan tugasnya dengan ketenangan hati. Ini contoh saja. Dan tidak terganggu, ya, ya, terlepas dari apakah pasiennya selamat atau meninggal. Dia melakukan tugasnya. Dia hanya melakukan tugasnya tanpa pamrih. Dengan kemampuan terbaiknya dan tidak terikat pada hasilnya. Oleh karena itu, meskipun pasiennya meninggal saat operasi, ahli bedah tidak akan pernah merasa bersalah atas meninggalnya. Dan dia tidak pernah menganggap itu telah membunuhnya. Ini kalau ahli bedahnya memang benar melakukan keahliannya. Dan semata-mata untuk mengabdi untuk keilmuan yang dia lakoni. Berbeda halnya dengan jika ada anak tunggal ya, dari seorang ahli bedah yang sama perlu dioperasi. Dia tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Karena keterikatan pada hasilnya. Dia takut dia tidak akan bisa melakukan operasi dengan terampil. Sehingga dia perlu mencari bantuan ahli bedah lain. Itu sebabnya dokter tuh pasti ahli dokter lain gitu. Yang percaya dengan dirinya sendiri. Kalau anaknya sakit pasti dia nyari dokter lain. Karena dia karena keterikatan kepada anaknya. Sehingga dia tidak akan bisa
melakukan tugasnya dengan penuh dedikasi karena kemelekatan itu. Nah, ini menunjukkan bahwa kemelekatan pada hasil tidak membuat kita lebih terampil. Sebaliknya, keterikatan mempengaruhi kinerja kita secara negatif. Jadi kalau Pak Dewa Rake saat ini terikat pada pekerjaannya di Jogja, mungkin tak kreatif Pak Dewonya, tapi karena Pak Dewa bekerja ikhlas beramal, makanya kreatif sekali gitu Pak Dewa. Nah, itu kira-kira gini. Baru bisa gabung ini. Semua Pak Dewa, nah, beliau niki ahli mewirama, beliaunya di Jogja. Beliau niki pembina UDG di Jogja. Kita mohon beliau untuk menembangkan sloka-sloka indah Bhagavad Gita. Selanjutnya Bapak-bapak sareng sami. Nah, sebaliknya jika kita bekerja tanpa kemelekatan, kita dapat melakukan pada tingkat keterampilan maksimum tanpa merasa gugup, gelisah, takut, tegang, dan bersemangat. Jadi ini kalau kita melakukannya dengan penuh ketulusan. Pak Komang misalnya kalau melakukan penuh ketulusan pasti nyantai isi going kita, nggak perlu ada beban. Karena kita melakukannya dengan ketulusan. Saya menganggap ini pelayanan, ini tugas kewajiban saya. Jadi kita nggak perlu ada beban. Tetapi begitu kita melakukannya penuh dengan motif, nanti kalau saya ke sana berapa ya honornya, kita bebannya mulai muncul. Jangan-jangan nanti saya gugup. Jangan-jangan apa yang saya lakukan tidak sebanding dengan hasil yang akan saya dapatkan. Atau ekspektasi kita terlalu tinggi, dan lain sebagainya. Itu akan membuat diri kita tidak tenang melakoni sesuatu. Itu kira-kira. Demikian pula contoh pribadi Arjuna juga menggambarkan poin bahwa melepaskan kemelekatan pada buah tidak berdampak pada buruk kerjanya. Nah, sebelum mendengar Bhagavad Gita, Arjuna bermaksud untuk berperang dengan keinginan memenangkan sebuah kerajaan karena ingin merebut Hastinapura. Itu kan? Ini awalnya motifnya dia. Dia ingin menegakkan, dia ingin merebut Hastinapura, bahwa itu adalah haknya yang dia wariskan, yang diwariskan oleh Pandu, oleh ayahnya kepada dia. Pertama itu motifnya. Namun setelah dia mendengar wejangannya Sri Krishna melalui Bhagavad Gita, kemudian dia bertempur, adalah karena dharmanya. Sebagai seorang kesatria ingin menegakkan dharma dan dia gunakan sebagai persembahan kepada Tuhan. Beda kan, motifnya jadi beda. Nah, fakta bahwa dia melakukan tugasnya tanpa keterikatan tidak membuatnya kemudian menjadi kurang kompeten. Buktinya Arjuna semakin kompeten ketika dia melakukan tugasnya sebagai kesatria di medan Kurukshetra itu. Ini kita ingin membuktikan bahwa orang yang melepaskan kemelekatannya, dia melakukan pekerjaannya sebagai pelayanan, sebagai pengabdian, maka dia akan bisa memiliki motivasi kerja yang lebih tinggi dibandingkan kemudian ketika orang itu bekerja berdasarkan motif 1 tambah 1 sama dengan 2. Ketika dia melakukan A, maka hasilnya akan A, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sareng sami, tiang kira nike 5 sloka indah yang bisa sampaikan pada kesempatan yang baik niki. Ya, selanjutnya yang serahkan kepada Pak Dewo untuk mengatur kegiatan diskusi kita. Yang kira niko yang dapat yang sampaikan, matur suksema, Rahajang Purnama dan Rahajang Hari Penektegan. Semoga kita semakin tek-tek untuk melakoni dharma kita. Yang kembalikan kepada Dewa. Suksema Om, Santi Om. Om. Oke, Om, Santi Om. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait sloka Adilia 2 nomor 46 sampai 50 atau mungkin terkait Hari Raya Saraswati yang akan kita laksanakan 2 hari lagi. Silakan Bapak Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Pak Dewo. Iya, Pak Komang, silakan. Om Swastiastu, Pak Mangku. Swastiastu, Pak Komang. Terima kasih, luar biasa pembahasan sloka 46 sampai 50. Yang mau bertanya Niki tentang 2 hal. Yang pertama tentang sloka 46 dan yang kedua nanti sloka 47 sampai 49. Sloka 46 itu tadi sudah kita bersama-sama mendengarkan bahwa tujuan utama Weda itu adalah bagaimana bersatunya jiwa dengan Tuhan, atma dengan paramatma. Bagaimana hubungannya dengan sloka-sloka sebelumnya? Karena sloka-sloka sebelumnya itu kita pernah diajarkan juga tentang dharma, ada asrama dharma, ada warna dharma, ada guna dharma. Yang masing-masing itu juga mempunyai tujuan masing-masing. Contohnya asrama dharma, kita sudah bahas bahwa pada saat brahmacari punya tujuan,
Grihaste punya tujuan, Wanapraste punya tujuan. Warna Dharma juga begitu, Ksatria punya tujuan, Brahmana punya tujuan, Waisya juga begitu. Guna Dharma juga begitu, punya tujuan masing-masing. Nanti hubungannya ini dengan Sloka 46. Dengan ini juga ada Catur Purusa Arte juga tentang tujuan. Dharma Artha Kama juga tujuan dari agama ini. Kemudian yang juga pernah mendengar Moksartam Jagadita ya Caiti Dharma. Tujuan Dharma atau agama itu katanya untuk mencapai kesejahteraan dunia dan bersatunya Atma dengan Paramatma. Ini apa tujuan dari apa yang saya sebutkan ini dengan pembahasan kita di Sloka 46 tadi, bahwa tujuan Weda adalah bagaimana bersatunya jiwa dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua tentang Sloka 47 sampai 49 ini sudah jelas menyampaikan bahwa bekerjalah tanpa mengharapkan hasil. Kira-kira begitulah ininya. Namun semua ilmu yang kita sudah pelajari di luar daripada Weda, terutama manajemen, memang selalu apa yang kita lakukan itu orientasinya adalah tujuan. Bahkan tujuanlah yang harus ditetapkan dulu, barulah kemudian kita menetapkan apa yang harus kita lakukan. Jadi semua yang kita lakukan justru orientasinya adalah untuk mencapai tujuan. Ada hasil yang diharapkan gitu. Sehingga yang perlu mendapat penjelasan ini, bagaimana hubungannya antara apa yang diajarkan oleh Bhagavad Gita Sloka 47 sampai 49 dengan ilmu yang selama ini kita pelajari di organisasi dan lain-lain, terutama ilmu manajemen yang selalu mengajarkan bahwa tujuan itulah yang menjadi orientasi dari segala perbuatan yang kita. Oke, sukses niki 2 pertanyaan ya. Mohon penjelasan. Santi. Sukses Pak Komang. Tentu ini pertanyaan yang sangat menarik sekali. Yang tentu banyak sekali hadir senior-senior dan tentunya teman-teman yang sudah sering membahas Bhagavad Gita. Jadi persilakan dia menjelaskan di akhir saja. Oke, Naris, semeton sareng sami. Kita sama-sama saling belajar. Tidak ada yang menggurui dan tidak harus merasa digurui. Karena niki kita sedang membicarakan hal yang sangat terbuka sekali. Anggap saja sebagai ngayah, ya tidak lagi mencari salah dan benar, karena kembali kepada Sloka 47 tugas kita adalah melakoni saja. Soal salah dan benar itu kita serahkan kembali kepada Tuhan, karena beliau yang menjadi pemilik daripada kehidupan itu. Itu yang persilakan, terbuka sekali. Aris, teman-teman sareng sami. Om Swastiastu. Swastiastu, Tuh Haji, Aris. Salam kenal niki sareng Pok Jaluh Bali niki. Kita sedikit sharing niki tentang bagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Komang ya. Sebelumnya sloka ini memang menjelaskan dari sloka 46 sampai 50 ini dalam bahasa Balinya don't lose your confidence, kan tuh begitu. Peace life, white smile on your life. Nah, jadi janganlah sampai kehilangan keseimbangan, selalulah jaga keseimbangan. Baik fisik maupun rohani, kan gitu, material dan spiritual, selalu harus kita menjaga keseimbangan diri. Hidup ini sudah memang seperti ini, ya, hadapilah hidup dengan senyum di bibir. Nah, demikian wejangan dari Sri Krishna untuk membangkitkan semangat dari Arjuna yang menjatuhkan dirinya saat akan berperang. Nah, karena Arjuna itu merasa tidak berdaya, masa guru, saudara-saudara, teman sepermainan itu harus kita habisi, bunuh. Nah, itulah akhirnya Sri Krishna
mengatakan, nah, kamu ini hanyalah alat. Nah, alat. Sesungguhnya akulah yang melakukan semuanya. Kan demikian akhirnya dijelaskan oleh Sri Krishna. Nah, dengan demikian akhirnya bangkitlah semangatnya Arjuna. Nah, hidup ini bukan badan, tetapi jiwa. Nah, ini bajuku, ini tanganku. Terus aku itu sebenarnya siapa? Nah, aku adalah jiwa, rohani atau Atman. Itulah yang abadi, yang tidak akan terbunuh dan tidak membunuh. Nah, demikianlah ditegaskan lagi oleh Sri Krishna kepada Arjuna untuk bagaimana membangkitkan semangatnya Arjuna di saat-saat kritis. Demikian juga lah kita, kalau ingin memasuki dunia rohani, mesti wisada yoga. Demikian kata Pak Mangku kemarin. Itu sikap ragu-ragu itulah yang muncul pertama. Bagaimana bisakah kita masuk atau akan jatuhkah kita? Nah, itulah awal-awal daripada kalau kita mau masuk ke dunia spiritual. Nah, itulah yang justru dibangkitkan. Maka perlu kita seorang master, seorang guru spiritual untuk bagaimana pada saat-saat kita kritis akan jatuh, ada yang menunjukkan jalan, memberi sinar cahaya seberkas sepercik sinar yang akan membangkitkan dan kita akhirnya kembali kepada kesadaran yang maha tinggi. Nah, itu yang akan membebaskan kita dari segala keterikatan akan hukum kerja ini. Karena memang sudah jelas juga disebutkan bahwa kalau orang betul-betul bisa bersatu dalam yoga, nah, artinya sudah bisa membebaskan diri dari ikatan karma itu, dia akan mencapai keseimbangan. Itulah sesungguhnya tujuan kita dalam hidup ini, untuk selalu confident, untuk selalu tidak merasa terlalu senang kalau dipuji, tidak akhirnya merasa terlalu sakit hati kalau dihina. Itulah orang sesungguhnya yang sudah berhasil membebaskan diri dari keterikatan kerja. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Untuk semua Jidewa sudah memberikan obor, ya. Beliau sudah memantikkan cahaya kembali kepada kita, mengingatkan bahwa ketika kita bahas awal ya 2 niki, loka yang ke-7, ya. Saya Arjuna berkata, aku ini muridmu, aku adalah yang bodoh, aku menyerahkan kepadamu. Jadi begitu. Baik, mungkin kesempatan yang lainnya ya kita diskusi terbuka saja. Laris, yang persilakan, ada Pak Nyoman Mudane, ada Pak Dewa, ada Bu Wayan Winnie. Banyak yang senior saya nih. Saya lihat ada Pak Wenswirte. Ada lagi siapa lagi nih yang senior saya nih? Ada siapa ini lagi? Banyak. Silakan, ada Pak Wayan Darmawan juga. Silakan semeton sarang sami. Pak, ada Pak Wen Sudarsana di mana ini? Di Tembuku kalau nggak salah. Raris. Ada Bu Komang Listia di Bangli. Raris, semeton. Silakan. Sire malih semeton sarang sami mangde tegap niki. Gitu biar tegap. Kasih semeton sami. Raris, Pak Nyoman, Raris. Ada yang kangen terus sama Pak Mangku tuh. Biasanya saat purnama kita langsung ketemu muka. Hari ini terpaksa sekali harus lewat Zoom ini loh. Ledangang Pak Komang, yang ada kegiatan yang tak bisa ditinggalkan. Ini tadi baru balik jam berapa? Jam 4 pagi baru balik tadi. Tapi begitu yang lihat senyumnya Pak Mangku, taruh semeton sami kayak Pak Dewo, nama semangat yang makin dadosnya itu. Raris Pak Komang, Raris Pak Nyoman. Ampura dia nggak bisa karena tadi uyuk-uyuk nih mau berangkat. Aduh, nggak sehat perasaan itu.
Nggih. Inggih, Pak Mangku, ampura pisan yang agak lah kalau nyarengin pas kita mau ring kementerian habis sembahyang baru lihat telah mulai acaranya. Tapi dari penyampaian penewawu terus terang sekali mungkin ring rahino makin rahino penetakan makin banyaknya. Dan dosanya dari sloka-sloka yang dibahas tadi, sloka yang 47 yang belum sempat dengar tadi, yang jelas sekali di sloka 48, 49 itu ditegaskan sekali bagaimana kita harus bisa memusatkan pikiran kita kepada yoga. Yoga yang jelas di sana adalah kita harapkanlah kepada ide yang widiwasa. Kan kita Pak Manggung. Mungkin dalam tataran kita selaku umat, karena dengan keterbatasan kita, yang seperti disebutkan di sloka 46, kan yang kemarinnya Pak Mangku bilang, bekerjalah kita tanpa mengingat hasil, tanpa mengharapkan hasil yang kita miliki. Itu sekali yang kita harapkan. Sehingga dalam kita memang seperti selalu penginsiatnya yang bertanya, memang kita dalam bekerja pasti kita mengharapkan hasil. Kan kita Pak Mangku, itu tujuan yang kita harapkan sekali. Tetapi dalam tataran yoga, hasil itu tidak utama. Karena kita nanti, kalau kita terlalu mengharap dengan hasil, begitu hasilnya tidak kita dapat dengan keinginan kita kecewa. Padahal di balik kegagalan, pasti ada berkah dalam kegagalan itu. Kan kita, Pak Mangku kemarin sempat menyampaikan, sekali kita turun, sekali kita gagal, kita bangun lagi. Gagal lagi, bangun lagi. Karena dalam kegagalan itu, kita memiliki titik-titik terang untuk bisa mencapai ide yang widiwasa. Kan itu yang disebutkan dalam pusatkan pikiran kita ke dalam yoga. Kan kita Pak Manggung, mudah-mudahan ring rahina becik puniki oleh jepuas semalih kita megendui rasa karena terus terang sekali yang sangat bersyukur sekali bisa ikut dalam setiap saat dengan membaca kitab suci Bhagavad Gita ini. Dan mudah-mudahan semakin sering yang bisa mendengar, bisa melakoni dan bisa mengingat dari sloka-sloka yang ada dalam Bhagavad Gita ini. Ampura banget Pak Mangku, banyak kurangnya titian, mohon selalu dibimbing kami-kami yang ada di Bangli dan di Bali khususnya. Dan rekan-rekan juga yang di lain seperti Pak Dewo Rako. Terus terang saya kagum, ingin sekali ketemu dengan beliau-beliaunya yang sini loh. Mudah-mudahan suatu saat saya bisa langsung tatap muka dengan teman-teman yang sarang kami. Nggih Pak Dewo nggih, sukses semua. Om Santi Om nggih. Kang Yang dia hanya nyarengan manten, sareng-sareng melajah niki. Nggih, tiang kira sukses semua Pak Nyoman sampun melengkapi tentu dalam konteks kita belajar ya seperti doa yang sering kita bilang ya sahana bawatu sahanau gunaktu saha wiryam kara bawahit jaswina wadita mastu mawid wisawahit. Tuhan semoga saya bisa belajar bersama, berkembang bersama, cerah bersama kan begitu. Ya itu dan kemudian ada doa indah lagi. Badram karena bisranu yamu dewa, badram pasemak sabir ya jatra. Stirai ranggais tutu swamsa stanubir wiase mahi dewa hitam yad ayuhu. Ya Tuhan, semoga saya bisa melihat kebenaran dengan mata saya dan semoga saya bisa mendengar kebenaran dengan telinga saya. Ya. Semoga saya bisa tumbuh dan cerah bersama-sama dan semoga saya diberikan usia yang panjang dan terhindar dari kematian yang tidak saya inginkan. Itu doa yang sangat indah juga. Dan hari ini kita semuanya sedang bersama-sama menggunakan indera kita untuk melihat, mendengar, dan mempelajari agar kita bisa lebih cerah bersama-sama. Terhadap apa yang tadi sampaikanlah Pak Komang, saya setuju sekali. Ya, hidup kita kan skala dan skala. Dalam dunia skala, bolehlah Pak Komang memiliki bahwa orientasi pekerjaanlah based on purpose. Ya. Input, proses, output. Bahkan ditambahkan lagi outcome dan benefit gitu kalau nggak salah Pak Komang ya, mohon ampun nanti saya. Jadi kalau hanya sekedar output tujuan saja mungkin masih sekali. Tapi kalau begitu masuk ke outcome dan benefit, nah tiang kira ini harus sudah masuk ke ranah-ranah yang sifatnya tidak saja sekali, tidak hanya fisikal Pak Komang, tapi sudah membawa perubahan mendasar kepada pola perilaku, ya outcome dan benefit.
Kan gitu kira-kira Pak Komang. Jadi dalam dunia pekerjaan skala, saya kira tidak ada masalah karena memang fondasi kehidupan kita dua, ya, jagat hita, moksartam jagat hita, ya. Kata Brahmana Samhita saya sangat setuju. Tidak ada yang bertentangan dengan sloka 47 niki Pak Komang. Ya. Ya. Dharma arta kauma moksa sariram sadanam. Jadi tubuh kita, hidup kita harus kita gunakan untuk melaksanakan dharma. Apa dharma yang paling tinggi Pak Komang kira-kira? Dari mana sumber dharma itu? Siapakah dharma itu? Itu harus kita tanyakan. Kalau kita runut itu dengan detail, maka dharma yang dimaksudkan adalah Tuhan itu sendiri. Ya, karena alam semesta ini kebenaran, kebajikan, ya, keadilan itu adalah dharma. Dharma yang tertinggi adalah Tuhan itu sendiri. Jadi ketika kita melaksanakan dharma kita, ya, baik mau swadharma, warna dharma, asrama dharma, swadhyaya dharma dan lain sebagainya, sesungguhnya kata dharma itulah menuju kepada esensi yang sesungguhnya itu Tuhan. Ya. Kalau itu kita sudah lakukan, ya, kalau kita sudah mendasari hidup kita pada dharma, pada kebenaran, karena kita yakin bahwa Tuhan adalah sumber kebenaran itu ya. Kan begitu, kita percaya bahwa Tuhanlah sumber kebenaran. Tuhanlah sumber keadilan, Tuhanlah sumber kewajiban, dan sebagainya. Ketika kita sudah bersandar pada dharma, pada kebenaran, pada Tuhan, maka pekerjaan apapun yang nanti kita lakukan, maka hasilnya, artanya, pasti akan arta yang membawa kita kepada kebahagiaan, moksa itu kan begitu. Maka kenikmatan apa yang kita nikmati, pasti akan kenikmatan yang membahagiakan kama. Pasti adalah kama yang membahagiakan. Jadi kalau kita bersandar pada dharma. Jadi sesungguhnya sloka 47 itu justru mengacu kepada itu. Ya. Makanya dikatakan di dalam sloka yang lain, Sriyan swadharma wiguna para dharma swanustitat swedarmeni danam sriya para dharma bayawaha. Jadi lakukanlah pekerjaan tugasmu ya yang sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan. Sriyan swadharma wiguna, apa yang sudah menjadi amanatkan sesuai dengan tupoksi kita. Lakukan itu dengan sepenuhnya, dengan penuh dedikasi. Ya, Sriyan swadharma, dengan bersandar kepada dharma. Ya. Para dharma swanustitat, walaupun itu nampak sangat sulit kita lakukan. Sulit kita lakukan, bahkan mungkin kalau dihitung-hitung mungkin nyaris tidak ada hasilnya. Ya. Mungkin kita kalau hitung material nggak ada hasilnya. Ya. Dibandingkan dengan melakukan tugas kewajiban orang lain, nah, yang bukan menjadi tupoksi kita. Walaupun itu lebih mudah kelihatannya dan lebih menjanjikan hasilnya. Tetapi itu adalah pekerjaan yang sangat berbahaya. Kata Bhagavad Gita loh, nanti kita akan temu sloka itu. Ya. Maka mengacu kepada sloka yang tadi, Sriyan swadharma wiguna, kemudian mengacu kepada konsepsi bahwa kita harus bekerja sesuai dengan tujuannya. Memang benar, saya setuju. Di dalam tataran skala, tentu kita tidak boleh melakukan pekerjaan itu, harus ada hasilnya. Nah, hasil yang tertinggi, apa hasil tertinggi? Kebahagiaan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Makanya saya katakan kemarin dengan teman-teman penyuluh, Hari Saraswati, ilmu pengetahuan itu adalah dalam rangka agar kita nanti bisa mendapatkan Laksmi, kesejahteraan. Ketika kesejahteraan kita dapatkan dengan pengetahuan yang benar, maka akan menghasilkan para mesti guru, kebahagiaan yang tertinggi. Jadi, Saraswati, Laksmi, dan para mesti guru. Pengetahuan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Jadi, dalam dunia kerja juga demikian. Kita melakukan itu sesuai dengan skill yang kita miliki, sesuai dengan tugas kita, dengan fungsi kita, Sriyan swadharma wiguna, ya. Kemudian kita lakukan itu untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Kan begitu Pak Komang, makanya dia bilang, ada yang untuk kepentingan pribadi, ada untuk kepentingan yang lebih besar. Ada namanya ada namanya swadharma, ada namanya swakarma, ada namanya para karma gitu kan. Ada namanya adi karma. Untuk apa sih sebenarnya perbuatan itu lakukan? Apa untuk kepentingan saya pribadi, untuk orang lain. Makanya kalau dalam dunia skala tiang kita nggak persalahkan. Jadi justru karena memang itulah ketetapan yang ditetapkan oleh negara. Jadi kita acu itu. Tetapi saya kira tidak hanya berhenti di tujuan Pak Komang, tapi ada outcome dan benefit yang harus kemudian kita renungkan juga bersama-sama. Nah, mengacu kepada ini, ya,
apa yang Pak Komang tadi sampaikan dan Pak Dewa sampaikan, saya mengutipkan satu sloka indah juga di dalam Bhagavad Gita, Adya ke-9 sloka 27. Ini juga sangat indah. Ya, yad karosi yad asnasi yad juhosi dadasiyat yad dasi yad konteya yad kuruswa mat arpanam. Saya kutipan yang pertama dan yang terakhir. Yad karosi yad asnasi. Apapun yang kau lakukan, yad kuruswa mat arpanam, lakukanlah itu sebagai persembahan kepadaku. Itu sloka 9, dia 9 sloka 27. Ya. Jadi itu sloka yang sangat indah. Jadi kalau kita meyakini bahwa kita bersumber dari Tuhan, nah ini kan pertanyaannya nih, apakah saya yakin saat ini saya berasal dari Tuhan? Nah, yakin nggak? Itu pertanyaan mendasar. Apakah saat ini saya yakin dari Tuhan atau dari tempat yang lain? Kalau kita menyadari bahwa diri kita adalah bersumber dari Tuhan, alam semesta ini bersumber kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini seharusnya memang kita lakukan untuk yang dari mana kita bersumber. Sama seperti kita menyadari bahwa saya dilahirkan oleh orang tua saya. Makanya kita sebut sebagai kamulan. Ya, mula, asal. Sebagai purwa, sebagai kawitan, sebagai wit kita. Maka apapun yang kita lakukan, kita akan datang kembali kepada kawitan, kepada kamulan kita, kepada asal kita. Sesungguhnya demikian. Maka sloka 4, 7 itu ditegaskan kembali di dalam sloka Adya 9 sloka 27. Ya. Yad karosi yad asnasi yad juhosi yad juhosi dadasiat yad tapasya si kontea tad kuruswa mad arpanam. Apapun yang kau lakukan, apapun yang kau makan, apapun yang kau persembahkan, apapun yang kau berikan, serta pertapaan apapun yang engkau lakukan, lakukanlah itu, wahai putra Kunti, Kaunteya, semata-mata untuk persembahan kepadaku, kepada Tuhan maksudnya. Karena kita menyadari bahwa kita bersumber dari Tuhan. Maka tujuan utama pekerjaan yang kita lakukan adalah harus kita persembahkan kepada outcome dan benefitnya, yaitu untuk kesejahteraan semesta, kebahagiaan semesta, itu kebahagiaan semua makhluk. Makanya jadi benar. Jadi tidak ada yang bertentangan, Pak Komang. Tiang kira nih ke ya Pak Komang. Kemudian yang lainnya kalau tidak salah, kayaknya ampun berkaitan nih ke Pak Komang. Dia nggak perlu jelaskan lagi pertanyaan Pak Komang yang kedua. Sudah. Terima kasih. Yang kira nih ke Pak luar Komang. Biasa. Luar biasa. Ampura niki slokanya tiang cok cagang. Jadi ada beberapa sloka yang sangat indah sekali yang harus kita renungkan bersama-sama. Yang kira nih ke yang kembalikan ke Pak Dewa. Luar biasa. Sesuai pertanyaannya Pak Komang dan penjelasannya, dan juga tadi dapat bantuan dari Pak Mudana, Pak Dewa Gediraka, Susma. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Mungkin masih ada waktu sekitar 5 menit. Bapak Ibu dipersilakan. Nanti Pak Komang mohon baca sloka Adya 9 sloka 28 Pak Komang. Tadi yang bilang yad josi yad yad karosi yad asasi di 27, di sloka yang ke-28 itu juga ditegaskan lagi Pak Komang dengan sloka yang indah. Subha asubha palair ewam moksya se karma bandana samnyasya yoga yuktama wimuktamam upasyasi. Itu indah sekali Pak Komang. Yang artinya demikian. Dengan cara mempersembahkan kepadaku segala perbuatan yang kau lakukan seperti itu, maka engkau akan terbebaskan dari ikatan-ikatan karma dan segala pahala baik maupun pahala buruk atas perbuatanmu. Seperti itu dengan melaksanakan praktik yoga melalui meninggalkan segala jenis ikatan duniawi, maka orang itu akan datang menyerahkan diri kepadaku dan menjadi terbebaskan dari segala-galanya. Maka engkau akan sampai kepadaku. Jadi sloka 27 dan 28 itu nanti Pak Komang silakan diwacen. Dia 9 sloka 27 dan 28 itu sangat indah.
Ya, tiang kira nikah hanya untuk melengkapi Pak Komang. Suksema. Suksema. Oke, Suksema. Oke, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Oke, Pak Mangku mungkin bisa di closing Pak. Kalau tidak ada Pak, mungkin ada sedikit petuas menjelang Saraswati mungkin Pak. Nggih, suksema Pak Dewa. Nggih, sebentar sareng sami tentu hari niki purnama sangat baik, hari penektegan. Semoga mulai hari niki kita memiliki sedah metakitaki menstabilkan diri kita skala dan skala. Baik fisik, emosi, psikis, ya. Kemudian emosional, mental dan spiritual kita. Hari ini adalah penektegan. Hanya mereka yang tektek kemudian besok akan bisa ngeredane. Ya, ngeredane itu artinya bisa mendesain dirinya, menyiapkan dirinya dengan baik, sehingga di hari Sabtu, di hari Saraswati, dia akan layak memiliki kesiapan untuk menerima Waranugraha pengetahuan dari Ide Sang Yang Dewasa melalui Sang Yang Aji Saraswati. Jadi Luar biasa ya. Belum terlambat. Ya. Luar biasa, luar biasa. Tegang raga. Menstabilkan diri secara skala dan skala, mengendapkan ego-ego kita, ya, sehingga hanya orang yang stabil, ya, secara jasmani, rohani, fisik, psikis, emosi, mental dan spiritual, yang akan memiliki kesempatan untuk ngeredana, mendesain dirinya, menyiapkan dirinya dengan baik, sehingga di hari Saraswati dia akan memiliki kesempatan dan keleluasan untuk menerima pengetahuan yang akan dikaruniakan oleh Tuhan. Selamat Hari Saraswati, semoga kita semua nantinya bisa hadir menjadi pribadi-pribadi yang lebih cerah, karena hanya dengan pengetahuanlah kita bisa berinovasi, berkreasi, dan menciptakan sesuatu yang lebih baik untuk kehidupan kita. Yang kira nika, semoga bermanfaat. Suksema, Om Santi, 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 Om. Om Santi. Ye, suksema Ji. Ampun guys, jangan pamit. Ye, filenya tiang share di inbox, di chatbox nggih. Semangat Pak Mangku, Pak Dewo. Yes, Halo. Sama-sama, Pak. Selamat Saraswati semuanya. Minggu depan Aji yang baca slokanya ya. Ajarin Pak Mangku, ajarin nggih. Sarang-sarang. Beliaunya anak juri UDG itu. Kalau saya kan slokannya ngajarinnya kayak anak-anak gitu, biar yang gampang-gampang. Iya, yang penting senang mau membaca gitu loh. Gimana pun caranya kan gitu. Yang penting sampai. Nanti Aji Dewa kan pas sama-sama Dewonya nih. Aji Dewa yang wacen, Dewa Tri Juliani yang negesin pas sama-sama Dewa nih. Mungkin dan wenten alangan semuanya bisa berjalan lancar. Atur suksema. Nggih, suksema sareng sami tiap mohon izin untuk live nggih. Suksema. Pak Man, sampai ketemu di kantor. Yang mau ke kantor nih. Semua Pak Mangku. Oh, benar. Sami. Bu Gede, suksema. Bu semua, Bu Made, selamat Saraswati di Bekasi. Pak Mangku, sehat-sehat Pak Mangku. Suksema. Bu Kemang Listia, ditunggu suara masnya nanti ya. Kapan-kapan Pak Mangku masih belajar dulu. Bu Gede, Bu Napi di Bekasi sehat kah? Astengkare sehat. Hanya info saja, Pak Wayan Arse sudah di ruang perawatan, dari kemarin habis operasi beliaunya. Sudah oke. Oh, operasi apa? Di Bali? Di Bali, di Siloam. Operasi ginjal, Mbak. Oh, iya. Masalah yang sebelumnya ya? Ya, tapi sudah di ruang perawatan sekarang. Kemarin udah keluar dari ICU. Iya. Astengkare. Mbak juga harus sehat ya. Ya, sehat. Salam beli ya di Bekasi ya. Ya, sehat. Astengkare. Ini Bu Gede Sudiro nih dari Batur. Tapi tinggal di Jakarta. Ya. Tapi beliaunya besar di Sumbawa. Oh, gitu kan? Beliaunya besar di Sumbawa. Sekarang jadi ketua WHDI Kota Bekasi kalau nggak salah. Kota Bekasi.
Nggih, sukses Mbak. Nggih. Sukses Mbakku, sehat-sehat, salam ya Nggih. buat anak-anak semua. Pak Komang semangat ya di Lombok. Pak Komang nanti di Lombok ada saudara Tia, ada namanya Pak Made Sri Wirdiarte. Beliau juga penyuluh kita di NTB provinsi. Nanti kalau ada terkait dengan pembinaan umat di Lombok bisa hubungi beliaunya. Nggih. Ya, ya. Nggih, Pak Komang, sukses. Izin lab nggih, Tia mau ke kampung nih. Semua Pak Mangku, izin ditutup juga Zoom. Ya, Pak Komang, Pak Dewa, nggih. Silakan Pak.